Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erwin Manik dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kawan-kawan semuanya, kita melihat bagaimana keadaan pendidikan Indonesia saat ini. Tapi coba kita bayangkan jika pendidikan tanpa teknologi, tidak ada e-learning, tidak ada e-book, bahkan tidak ada PPT buat presentasi. Mungkin kehidupan kampus kita seperti hidup di masa lampau, bukan? Tetapi kita juga sering dengar keluhan mahasiswa zaman sekarang maunya simple, maunya serba instan. Bahkan mahasiswa sekarang sering kita dengar malas untuk baca buku. Nah, ini menarik karena di satu sisi kita melihat adanya kemudahan yang diberikan teknologi, tetapi di sisi lain teknologi membawa ketergantungan kepada diri kita masing-masing. Nah, sebenarnya apakah teknologi itu membawa dampak yang baik atau malah membawa dampak yang buruk kepada kehidupan pendidikan? Pertama, mari kita lihat sisi baiknya dulu. Teknologi benar-benar pada saat ini membawa perubahan yang besar dalam pendidikan. Berdasarkan penelitian Suryani tahun 2020 dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa teknologi membawa mahasiswa semakin termotivasi dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Ini terbukti dari kreativitas mahasiswa. Dengan adanya teknologi, mahasiswa semakin kreatif untuk mengerjakan tugas maupun kehidupan kampus lainnya. Coba kita pikir dulu. Ketika kita mencari referensi di perpustakaan, kita membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencari buku dan sumber-sumber lainnya. Tapi dengan adanya teknologi, kita bisa dengan mudah membuka ribuan jurnal yang ada di dalam Google dan di website lainnya. Bahkan kehidupan pendidikan menjadi semakin fleksibel. Kita bisa kerja sambil kuliah, magang sambil belajar, bahkan kita bisa mengikuti kelas luar negeri di dalam kamar kita sendiri. Jadi, jika kita gunakan dengan benar, teknologi adalah akses pengetahuan tanpa batas. Sahabat yang baik pun bisa menjadi ancaman kalau kita nggak hati-hati. Sekarang banyak mahasiswa yang suka jalan pintas, mengerjakan tugas. Tinggal buka internet, salin, dan kirim tanpa mengerti apa isi dari materinya. Selain itu, gawai juga bisa menjadi sumber distraksi. Niatnya ingin belajar, tapi malah beralih dengan scroll TikTok berjam-jam. Ini bukti bahwa teknologi bukan menjadi sumber untuk belajar, tetapi menjadi sumber ketergantungan bagi kita. Kalau ini terus terjadi, teknologi bukan lagi menjadi sahabat, tetapi menjadi sumber ketergantungan dan ancaman bagi kita. Jadi, apakah teknologi itu sahabat atau ancaman? Itu terletak di diri kita. Teknologi itu netral, tidak memaksa kita, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Teknologi bisa menjadi sahabat kalau kita menggunakannya dengan benar, jika ingin menambah pengetahuan dan wawasan dan meningkatkan kreativitas. Tetapi bisa menjadi ancaman jika kita menggunakannya dengan tidak baik, jika kita menggunakannya menjadi sumber masalah, menjadi sumber untuk menutup pengetahuan bagi diri kita sendiri. Kita hanya menggunakan untuk mengambil tugas tanpa mengerti apa artinya. Kita gunakan hanya untuk hal-hal yang instan. Mari kita gunakan teknologi sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai pengganti berpikir. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Audio Jungle.